Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eceli Hazizah Fitri dengan NIM 230700146. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses recovery bahan kimia craft. Proses recovery bahan kimia pada proses craft merupakan teknologi yang handal dan efektif yang menyediakan kemampuan mendaur ulang bahan kimia pada pulping, menghasilkan steam dan listrik dengan efisien nilai bakar black liquor, dan penghilangan substansi kayu terlarut secara efektif. Nah, proses craft yang menggunakan natrium hidroksida dan natrium sulfida untuk memasak kayu menjadi pulp merupakan proses yang digunakan dalam industri pulp dan kertas. Dalam proses craft, sebagian besar dari kayu terlarutkan dan bersama dengan bahan kimia pulping membentuk zat cair yang disebut weak black liquor. Weak black liquor dipisahkan dari pulp melalui pencucian dan dikirim ke sistem recovery craft, di mana zat organik dalam bahan kimia pulping dikembalikan untuk digunakan kembali, sedangkan zat organik yang terlarut digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat steam dan tenaga. Proses recovery bahan kimia craft memiliki tiga fungsi utama, yaitu meminimalisir dampak limbah black liquor dari proses pulping terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu mendaur ulang bahan kimia pulping NaOH dan Na2S. Yang ketiga yaitu menghasilkan steam dan tenaga. Sifat kimia, fisika, dan pembakaran black liquor dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor seperti lokasi mill, kondisi digester, yield pulp, spesies kayu, sifat white liquor, rasio bahan kimia dengan kayu, dan efisiensi pencucian brown stock. Secara umum, pemasakan hardwood memerlukan lebih sedikit bahan kimia, memiliki yield lebih besar, dan menghasilkan lebih sedikit padatan black liquor daripada pemasakan softwood. Black liquor hardwood umumnya mengandung lebih sedikit bahan organik, resin dan sop, dan nilai pemanasan yang lebih rendah, sekitar 5% lebih rendah daripada black liquor softwood. Nah, pada gambar ini white black liquor dari hasil pencucian brown stock dikonsentrasikan dalam multi efek evaporator dan konsentrator sehingga mencapai suatu titik di mana dapat dibakar secara efektif dan recovery boiler, biasanya 65% atau lebih padatan. Black liquor yang telah dikonsentrasikan disemprotkan ke bagian bawah recovery boiler, di mana ia dibakar pada lingkungan dengan efisiensi oksigen sehingga membentuk Na2S. Formasi sulfit berlebih ditentukan melalui pengurangan efisiensi, umumnya melebihi 90%. Natrium dan sulfur anorganik direcovery dalam bentuk lelehan yang tersusun oleh sebagian besar Na2S dan natrium karbonat. Lelehan ini kemudian memasuki tangki pelarutan dan dilarutkan dalam air membentuk green liquor. Green liquor dikirim ke causticizing plant, di mana ia direaksikan dengan batu kapur CaO sehingga membentuk Na2CO3 menjadi NaOH. Konversi ini ditentukan dengan efisiensi causticizing umumnya 80-83%. Na2S melewati proses causticizing tanpa ada perubahan. Green liquor yang telah di causticizing dikenal dengan white liquor, di mana sebagian besar terdiri dari NaOH dan Na2S. Ia kemudian dikembalikan ke digester untuk digunakan kembali dalam proses pemasakan. CaCO3 yang terpresipitasi dari reaksi causticizing dicuci dan dikembalikan ke lime kiln, di mana ia dipanaskan hingga suhu tinggi untuk menghasilkan CaO untuk digunakan kembali. Senyawa organik dalam black liquor berfungsi sebagai bahan bakar untuk produksi steam yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Panas yang dilepas sebagai hasil pembakaran black liquor diperoleh kembali sebagai superheated steam atau uap super panas bertekanan atau bersuhu tinggi dalam recovery boiler. Efisien dalam pengubah nilai bahan bakar dalam craft black liquor yaitu 13.000 hingga 15.000 kJ per kilogram menjadi steam yang biasanya lebih rendah daripada untuk pembakaran bahan bakar fosil, karena panas yang digunakan untuk menguapkan air yang masuk bersama black liquor panas reaksi yang dikonsumsi dalam
memproduksi Na2S, dan panas dilakukan dengan molten smelt atau peleburan cairan. Jumlah steam atau uap yang dihasilkan biasanya sekitar 3,5 kg per kilogram padatan black liquor, tetapi dapat berkisar dari 2,5 hingga sekitar 3,8 kg steam per kilogram padatan black liquor, tergantung pada efisiensi thermal dari recovery boiler. Steam bertekanan tinggi dilewatkan melalui turbin uap untuk menghasilkan listrik, tergantung pada kualitas steam dan jenis atau tipe turbin. Pabrik Pubcraft dapat menghasilkan listrik 25 hingga 35 MW dengan membakar padatan kering black liquor 1.500 ton per hari di recovery boiler. Steam bertekanan rendah keluar dari turbin digunakan dalam berbagai proses pabrik. Selanjutnya yaitu pembakaran dengan kandungan padatan tinggi, merupakan teknik yang digunakan dalam proses pembakaran untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Beberapa manfaatnya yang pertama ada secara signifikan meningkatkan pembangkitan uap. Proses pembakaran dengan kandungan padatan tinggi memungkinkan bahan bakar terbakar lebih efisien. Dengan meningkatkan efisiensi pembakaran, lebih banyak energi dapat diubah menjadi uap yang sangat penting dalam industri untuk mengandalkan tenaga uap seperti pembangkit listrik dan pabrik pulp dan paper. Uap yang lebih banyak berarti produksi energi atau proses industri dapat berjalan dengan kapasitas lebih baik. Yang kedua yaitu meningkatkan stabilitas pembakaran. Stabilitas pembakaran sangat penting untuk menjaga performa boiler atau tungku pembakaran agar tetap optimal. Dengan tingkat padatan yang lebih tinggi dalam bahan bakar, pembakaran menjadi lebih seragam dan konsisten sehingga mengurangi risiko gangguan atau ketidakseimbangan dalam sistem pembakaran. Stabilitas yang lebih baik juga mengurangi risiko pembentukan gas berbahaya atau pembakaran yang tidak sempurna yang dapat merugikan efisiensi sistem. Yang ketiga yaitu menurunkan emisi TRS dan SO2 sulfur dioksida. TRS yaitu total reduct sulfur adalah kumpulan senyawa sulfur seperti hidrogen sulfida H2S, metil merkaptan dimetil sulfida dan dimetil disulfida yang sering menyebabkan bau tidak sedap dalam industri seperti pabrik kertas dan pengolahan limbah. SO2 sulfur dioksida merupakan polutan udara utama yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur yang dapat menyebabkan hujan asam dan masalah pernapasan. Dengan pembakaran padatan tinggi, emisi kedua zat ini bisa dikurangi karena proses pembakaran menjadi lebih bersih dan efisien. Ini berdampak positif terhadap lingkungan dan membantu perusahaan mematuhi regulasi emisi yang semakin ketat. Yang keempat yaitu mengurangi kerak dan penyumbatan pada boiler. Boiler sering mengalami masalah akibat terbentuknya kerak dan penyumbatan oleh residu pembakaran yang mengurangi efisiensi dan meningkatkan kebutuhan pemeliharaan. Pembakaran dengan kandungan padatan tinggi mengurangi pembentukan partikel residu yang menempel di dalam boiler sehingga mengurangi downtime atau waktu berhenti untuk pembersihan dan pemeliharaan, meningkatkan umur pakai boiler dengan mengurangi keausan akibat akumulasi kerak, mengurangi biaya operasi terkait pemeliharaan boiler dan sistem pembakaran lainnya. Yang kelima yaitu meningkatkan kapasitas pada unit yang sudah ada. Tanpa perlu mengganti peralatan atau melakukan investasi besar, teknik ini memungkinkan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan efisiensi yang lebih baik, lebih banyak bahan bakar dapat terbakar dengan hasil yang lebih tinggi dalam sistem yang sudah ada. Ini membantu perusahaan untuk meningkatkan output produksi tanpa biaya besar untuk mengganti atau perluasan infrastruktur. Oke, sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf ada salah dan kurang. Saya mohon maaf. Bye-bye.